alasannya menjadi brand ambassador Volumimer ini apa, terus pengalamannya dan manfaatnya setelah melakukan treatment ini. Beralih, terima kasih. Pertama-tama saya senang banget bisa berada di sini untuk men-share teknologi yang menurut aku sangat menakjubkan. Soalnya memang dengan umur yang udah 40 ini sekarang udah mulai harus mencari treatment peremajaan kulit yang efektif, yang downtime-nya nggak lama, nggak ribet, nggak sakit. Jadi saya dengan senang hati waktu ditawarin menjadi brand ambassador teknologi ini, pertama aku pasti ya membuat research sendiri, membaca tentang teknologi ini, efek sampingnya, dan apa saja sebenarnya efek dan resikonya juga. Jadi apa keuntungannya dan apa resikonya. Jadi menurut aku kalau kita say yes menjadi brand ambassador atau mencoba treatment itu benar-benar harus kita meriset sendiri, karena itu kan sesuatu yang kita lakukan kepada tubuh kita. Ini kalau untuk ini wajah saya, dan wajah saya untuk saya merupakan suatu aset karena kebetulan memang karir saya menggunakan my face, my voice. I'm a public person. So that's why I was so happy to receive this, jadi brand ambassador dari Haji Medical untuk Volformer, yaitu kombinasi dari Volumimer dan Ultraformer MPT 2 teknologi ini. Yang kedua tadi efek sampingnya ya? Dia Pengalamannya dengan Dr. Weni dan Dr. Yuda, pengalamannya sangat short, actually pendek sekali ya treatmentnya. Aku juga kaget, ternyata it's such a short treatment, nggak ada downtime, nggak ada pembengkakan, kemerahan atau apapun. Malah saya nggak pakai anestesi sama sekali, nggak sakit, lumayan nyaman, cuman anget aja, sama ada pressure sedikit. Kayaknya kalau misalnya kita menggunakan mesin-mesin seperti ini, kita juga harus sangat careful memilih dokter yang punya experience jam terbang yang cukup, juga udah. Kalau Dr. Weni sendiri udah punya klinik praktisnya sendiri, jadi udah banyak experience, udah banyak pengalaman dengan semua jenis kulit. Jadi misalnya aku sendiri bilang sama Dr. Weni, aku nggak mau jadi terlalu tirus, karena kan ada bagian Ultraformer ini kan bisa mengencangkan, meniruskan, juga membentuk kontur. Aku udah bilang, aku tuh suka cabi, jadi it's okay. Yang penting lifted gitu. Jadi banyak orang juga mikir bahwa kita ke dokter, kita nggak bisa request, kita nggak bisa kasih tahu sebenarnya preference kita itu apa gitu. Jadi menurut aku senang sekali dengan resultnya. Seperti yang kalian lihat, masih natural sekali, nggak ada perbedaan dari perubahan apapun, cuman kulitnya lebih kencang, lebih kenyal, karena kolagen itu kan harus disimulasi dari umur 40 ke atas. Kolagen itu nggak tumbuh semerbak kayak dulu, semerbak katanya, soalnya dia kehilangan kosakata untuk ini. It's not so, it's not like when you were younger. Kalau kita muda kan itu semuanya pertumbuhan sel itu perputarannya sangat cepat ya, jadi harus dibantu, dan dibantu dengan teknologi yang sudah tried and tested. Jadi Klasis ini adalah manufacturer mesin yang paling maju, high tech di Korea, dan sekarang sudah ada di Indonesia. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Korea kalau mau treatment, bisa di sini ya. Berarti ke depan makin yakin ya pakai treatment ini, Mbak? Kedepannya treatment ini kan kalau misalnya kita mau maintain cuma setahun sekali, Mas. Tapi kalau kita mau peremajaan 2 kali setahun. Jadi sejauh ini aku udah 2 kali. Gimana menurut kalian? Ya, sebagai dokter tentu saja saya ingin perawatan yang terbaik buat pasien-pasien saya. Dalam hal ini tidak hanya produk suntik, tapi juga produk energy based device. Kenapa saya memilih Volumimer untuk monopolar RF-nya dan Ultraformer MPT untuk high flow energinya? Karena satu, saya bahas satu-satu dulu ya dari Volumimer. Volumimer adalah mesin monopolar RF 6,78 Hz, itu sudah mendapatkan FDA approved Amerika dan juga sudah di approve oleh Korean FDA, berarti aman. Terima kasih. Kedua tadi
Kedua tadi pertanyaannya pada umur berapa kita boleh mulai treatment dan apa aja yang perlu diperhatikan sebelum kita mengarah ke menggunakan teknologi laser dan sebagainya. Kalau menurut aku kecantikan yang paling paripurna itu sebenarnya sehat sih. Sehat equals cantik. Kalau kita sehat, inflamasi juga kurang. I said health equals beauty. If they ask me, like, what do you need to watch out before you start using laser technology and all that? I said health equals beauty. Yes. So jadi kesehatan itu sebenarnya yang menentukan kecantikan itu. Kita bisa lihat dari even wildlife ya, satwa misalnya, binatang-binatang yang paling cantik, paling gagah tuh yang paling sehat, paling produktif dari masa-masa produktif mereka. Jadi kita juga pas kita muda, lifestyle itu yang paling penting. Asupan gizi kita, istirahat, nervous system, regulasi nervous system kita, bahwa kita nggak selalu stres atau kita mempunyai misalnya ibadah atau satu ritual yang bisa menenangkan diri kita, itu yang bisa delay aging. Karena sebenarnya penuaan itu kan akan terjadi, tapi bagaimana kita bisa memperlambat proses itu dengan hal-hal seperti ini. Tapi aku merasa bahwa kalau kita udah punya resources, karena kan treatment ini mungkin nggak murah ya, jadi kita punya resources untuk bisa menginvestasi ke sesuatu, ya kita bisa mencoba melihat alternatif lain seperti laser, seperti treatment muka. Kalau saya sendiri, saya baru mulai di atas umur 35. Karena sebelum itu memang saya udah naturally sehat. Orangnya memang sangat memastikan asupan gizi yang cukup, air putih, yang simpel-simpel seperti itu aja sih, skincare. Tapi di atas 35 aku merasa bahwa I really need some booster atau sesuatu yang bisa benar-benar mengaktifasi anti-aging itu lagi. Jadi aku mulai research sendiri aja apa yang baik gitu. Atau karena aku ngerasa filler, botox, dan injectables yang lain, biarpun efeknya itu drastis dan langsung, aku merasa nggak terlalu, kalau tidak diinjeksi dengan orang yang benar-benar punya pengalaman, kesannya kaku dan kesannya juga merubah bentuk wajah kita. Yang aku cari itu adalah kecantikan yang kelihatan sehat, kelihatan natural, dan juga bisa improve dengan penuaan. Itu bisa improve, bukan kita berumur malah fillernya tambah kelihatan atau mengeras. Hal-hal seperti itu tuh menurut aku horor sih, menakutkan sih buat aku. Kayak banyak aktris-aktris yang sebenarnya I really look up to them, tapi kok kesini-sininya kecantikannya itu nggak natural. Karena nggak mungkin kita umur 60 mau kelihatan 30, tapi kan kita bisa kelihatan 60 tapi elegan, terawat gitu kan. Jadi harus rajin aja sih Mbak. Dengan budget apapun kita harus rajin, dengan budget apapun kita harus sehat, dan dengan budget apapun kalau kita benar-benar love ourselves itu harus investasi. Kalau nggak ke kulit, ya jasmani, rohani, semuanya itu kan investasi. Dan ini salah satu bentuk investasi buat aku sih. Karena aku public figure, pastinya wajah kita terpampang di sini sana, kita mau maintain dengan treatment yang downtime yang nggak ada dan juga efektif dan tidak berubah muka dan masih bisa berekspresi. Karena sebagai aktris tuh mata kita di layar lebar itu segede pintu itu kan. Jadi kalau kita botox atau ngerjain sesuatu yang kaku, otomatis ekspresinya nggak harmonis di muka. Berarti sebenarnya Tuhan itu udah merencanakan kecantikan kita dari awal tuh, semua orang ada daya tarik naturalnya sendiri. Nah itu yang aku coba untuk ekspresikan di setiap kesempatan yang aku bisa bicara, bahwa kita nggak usah merubah gitu, kita improve aja. Kecuali memang itu fixing something ya, misalnya kita kecelakaan atau kita bibir sumping, kita mau improve. Tapi kalau misalnya untuk peremajaan aja, I don't think it's necessary punya bibir tebal misalnya. Kenapa semua orang bibirnya harus tebal? Enggak juga, you know. So there's many layers to what beauty is, and I think beauty is in the eye of the beholder. Kita juga melihat orang kan nggak cuman surface mukanya juga, tapi ekspresinya, energinya, dan sebagainya. Makanya untuk mempromosikan teknologi ini yang sangat efektif, aku juga harus bilang bahwa
ini nggak buat semua orang dan ini bukan budget buat semua orang juga. Tapi kalau memang mampu, kenapa kita harus invest di hal-hal yang sangat momentary gitu seperti tas atau sesuatu yang trendy? Menurut aku investasi yang paling besar itu ya di kesehatan kita, dan otomatis kesehatan juga kecantikan. So that's why. Berarti ada gaya hidup yang emang tiap hari Karalin lakuin gak sih? Misalnya kayak tiap pagi minum air lemon dan segala macam, dan itu continue untuk cara hidup sehatnya gitu kan? Iya, tiap pagi memang air lemon. Kok tahu sih? Ya air lemon, air jeruk nipis, ya nggak usah lemon juga ya, lemon kan impor Mbak. Oh iya benar. Jeruk nipis ya, jeruk nipis. Sebenarnya semua yang kita mau lakukan, even though it's laser, it has to be consistent, right? Konsistensi itu yang paling penting. Gak bisa kita tiba-tiba satu hari minum lemon atau seminggu minum lemon terus kita bisa sehat, nggak gitu juga gitu. It has to be consistent. Makanya dengan laser seperti Volumer ini, yang 2 laser digabung jadi 1 ini kan treatmentnya harus beberapa kali dulu ya dok, baru kita bisa lihat hasilnya. Karena proses itu harus juga dinikmati, dan kulit kita itu kan organ terbesar di tubuh kita. Kan nggak mungkin kita kayak benerin hari ini besok udah oke. Itu kan organ tubuh juga, dia kan harus adjust juga. Dan ini kan heat based device, berarti kan temperaturnya itu tinggi. Jadi dia masuk ke dalam untuk mengencangkan dari dalam, dari luar juga ada tadi volumer sama ultraformer. Ultraformer itu lebih ke otot sama smash layer yang di dalam, yang biasanya kalau facelift itu ditarik tuh, dipotong dan ditarik kalau facelift. Kalau ini kan enggak, di lifting aja. Terus volumer yang untuk volume itu untuk bisa dinirusin, bisa untuk kekenyalan, untuk juga collagen stimulation. Jadi kecantikan itu multifaceted deh, bukan hanya karena laser aja. Cuman kalau memang mampu dan bisa, kenapa tidak gitu. Coba yang terbaik yang ada di market sekarang.